Hai teman-teman para pejuang PPG tahun 2020. Nah, dalam video kali ini saya akan menginformasikan berita terbaru bahwa pelaksanaan PPG tahun 2020 itu akan dimulai pada bulan Juli. Ini berdasarkan keputusan hasil rapat itu akan dimulai pada bulan Juli. Nah, pola PPG tahun 2020 itu telah mengalami penyempurnaan, tapi tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Jadi untuk pola tahun 2020 itu dilaksanakan secara daring. Dimulai pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, PPL, refleksi, dan diakhiri dengan ujian kompetensi mahasiswa PPG. Nah, namanya adalah UKM PPG. Nah, inilah yang menentukan teman-teman layak lulus atau tidak. Jadi ditentukan oleh UKM PPG. Nah, untuk dinas pendidikan yang memiliki APBD untuk PPG itu dapat mengusulkan ajuan atau memperbaiki ajuan dana APBD dengan mengunggah surat kesanggupan melalui aplikasi penetapan peserta PPG. Sesuai dengan ketentuan di sana, udah dikasih ketentuan paling lambat itu adalah tanggal 20 Mei 2020. Oke, selanjutnya itu akan ditentukan oleh LPTK penyelenggaraan PPG yang akan diinformasikan lebih lanjut mengenai kepesertaannya. Jadi untuk rekan-rekan tinggal ditunggu saja, banyak-banyak berdoa supaya dapat di tahap pertama untuk PPG dalam jabatan 2020. Nah, sedikit menginformasikan pengalaman yang sudah ada pelaksanaan PPG-nya. Untuk di tahun 2019 itu sedikit berbeda. Jadi hampir sama sebenarnya untuk pendalaman materi dan itu dilaksanakan daring, sementara perangkat pembelajarannya itu dilaksanakan di kampus atau di LPTK masing-masing penyelenggara. Nah, pada tahap kedua di tahun 2019 di sana sedikit berbeda. Jadi untuk pendalaman materi yang melalui daring ini diperlama. Jadi perangkat pembelajarannya juga dilaksanakan secara daring seperti itu, sehingga di LPTK itu waktunya semakin singkat. Jadi ada baik buruknya juga di sana. Nah, untuk di tahun ini kita tidak tahu, yang jelas untuk pendalaman materi pasti dilaksanakan secara daring. Nah, sekarang persiapan apa saja yang perlu sebelum menghadapi PPG tahun 2020. Jadi karena sangat mepet sekali pelaksanaannya, 2020 bulan Juli sudah akan dimulai. Nah, dalam selang waktu per hari ini yang harus dilakukan teman-teman adalah yang pertama, berdoa biar ada pada pemanggilan yang pertama. Nah, selanjutnya teman-teman harus berburu perangkat. Nah, ini penting sekali. Berburu perangkat ini itu menandakan bahwa kita telah siap melaksanakan PPG. Jadi jangan sampai pelaksanaan daring sudah dimulai, teman-teman baru sibuk untuk mencari perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ini sangat tidak efektif. Karena nanti dalam pelaksanaan daring itu teman-teman akan banyak bergadang dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, otomatis dengan adanya perangkat pembelajaran yang sudah kita siapkan, otomatis pelaksanaan daring akan dipermudah. Nah, selain perangkat pembelajaran yang harus kita persiapkan adalah kita harus mencari informasi terhadap rekan-rekan kita yang sesuai mata pelajarannya. Kita harus cari tugas-tugas dia apa saja. Nah, kita sedikit pelajari lebih jauh kira-kira apa tugasnya mereka. Terus modul-modulnya kalau bisa sih, kalau ada waktu kita pelajari lebih dulu, sehingga nanti tugas-tugas yang akan diberikan itu mudah sekali dikerjakan karena sebelumnya kita telah pelajari. Jadi dibaca-baca dulu untuk tugas-tugasnya yang sebelumnya, siapa tahu nanti dalam pelaksanaan PPG tahun 2020 itu masih sama untuk tugas-tugasnya dan evaluasinya. Nah, perlu diketahui dalam pelaksanaan PPG ini yang perlu diprioritaskan adalah teman-teman jangan mementingkan diri sendiri. Nah, ini penting sekali. Nah, hal ini
akan dapat menghambat pelaksanaan PPG. Nah, karena kita ketahui dalam pelaksanaan daring kita harus bekerja sama dengan teman-teman atau rekan-rekan dalam satu kelas. Ini penting sekali kita saling berbagi. Ingat ya, untuk di PPG tidak ada terbaik. Jadi dalam yang kita dapatkan itu adalah semacam sertifikat yang tidak seperti S1 di sana ada IPK-nya. Ini tidak. Jadi tidak ada gunanya kita mementingkan diri kita sendiri. Yang terpenting di sini adalah kerja tim, saling berbagi, ya saling merangkul. Itu yang harusnya kita lakukan dalam pelaksanaan PPG tahun 2020. Nah, apabila teman-teman saling merangkul, saling berbagi dengan teman-teman lain, saya yakin pelaksanaan PPG itu akan mudah dilewati dari tahap awal ke tahap akhir. Nah, karena kalau kita ketahui dari tahapan itu ini sangat-sangat menguras pikiran kita ya. Jadi kalau teman-teman itu kerja sendiri, saya yakin itu tidak akan efektif. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita bekerja tim, kita lulus bersama, kita ditetapkan oleh LPTK secara bersamaan, kita lulus pun harus secara bersamaan biar tidak ada yang tertinggal. Jadi kita harus saling merangkul, saling berbagi pengalaman seperti itu yang sudah saya lakukan sebelumnya, sehingga sukses semua pelaksanaan PPG-nya. Nah, hal apa lagi yang perlu dipersiapkan selain perangkat itu juga sejak dini juga kalian persiapkanlah untuk peer teaching-nya bisa. Jadi sejak dini dilakukan peer teaching-nya, terus mau ngambil apa, terus minta-mintalah informasi kepada senior-senior yang telah melaksanakan PPG, berbagi pengalaman, cari tahu kira-kira bagaimana gambarannya. Ini akan menjadikan teman-teman itu tidak salah arah. Jadi ada gambaran umumnya sehingga teman-teman bisa lebih siap dalam pelaksanaan PPG-nya. Nah, banyak-banyak berdoa juga semoga untuk evaluasi untuk tugas-tugasnya itu hampir sama dengan sebelumnya. Nah, kalau ini baru, otomatis kan harus bekerja lebih keras lagi karena soal-soal yang diberikan atau tugas-tugas diberikan yang baru, otomatis harus bekerja lebih keras. Nah, inilah pentingnya sebuah tim ya, sebuah tim kerja yang harus tim kerja ini harus diefektifkan sehingga tugas-tugas yang berat akan menjadi ringan. Nah, ini saja untuk informasi awal. Untuk informasi selanjutnya berkaitan tentang daring akan saya informasikan lebih lanjut sambil menunggu informasi. Nah, lakukanlah hal-hal yang kecil dulu ya. Ini bagi rekan-rekan yang masih menunggu pemanggilan PPG. Jadi selain yang belum terpanggil di tahun 2019, ada juga di tahun 2018 belum dipanggil. Jadi ini berdasarkan kuotanya ya, saya akan bacakan itu total ajuan yang telah diterima dari 117 dinas pendidikan provinsi dan kabupaten atau kota pada AP4G. Nah, AP4G ini maksudnya adalah aplikasi penetapan peserta PPG. Itu sejumlah 17.669 orang. Jadi bisa kita bayangkan ya, hanya 17.669 orang, sementara di luar sana melebihi dari kuota. Jadi otomatis yang perlu kita lakukan adalah bersabar, banyak-banyak bersabar dan yakin kita semua akan terpanggil, masalah waktu saja. Kalau nggak di tahap 1 akan dipanggil di tahap kedua, kalau nggak di tahap kedua akan dipanggil di tahap 3, kalau nggak terpanggil di tahun ini akan dipanggil di tahun depan. Jadi kuncinya ini adalah bersabar, mempersiapkan diri agar pelaksanaan PPG-nya menjadi lancar. Terima kasih.